Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rio Sanjaya, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi yang berjudul Hukum Laut Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum laut. Berdasarkan pendapat para ahli-ahli, yang pertama, pendapat Dr. Wirjono Projodikoro SH. Hukum laut adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut. Lalu menurut Mr. WLPA Molengraf, Mr. HFA Former, dan Mr. FG Steltema, hukum laut adalah peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewaan mengenai pengangkutan orang dan barang dengan kapal laut. Hukum laut mulai dikenal yaitu semenjak dimanfaatkannya untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan. Istilah-istilah dalam hukum laut yang pertama ada laut lepas, landas kontinen, perairan pedalaman, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan dasar laut. Persatuan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengadakan konferensi internasional tentang hukum laut pada tahun 1958. Konferensi pertama diadakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara yang dikenal dengan UNCLOS 1 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 4 buah konvensi dari UNCLOS 1. Yang pertama adalah Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan pada UNCLOS kedua. Poin kedua, Konvensi tentang Laut Lepas. Pertama, kebebasan pelayaran, lalu kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, kebebasan terbang di atas laut lepas. Konvensi ini telah disetujui tiga konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. 4. Konvensi tentang landas kontinen. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi 1958 tersebut adalah dasar laut dan tanah yang berhadapan dengan pantai, tapi di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu, sampai dimungkinkan eksploitasi sumber daya alamnya. Lalu diadakan UNCLOS kedua pada 17 Maret sampai dengan 26 April 1960, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan di perikanan namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Perairan pedalaman, internal waters. Perairan pedalaman seperti danau, sungai, kanal, dan wilayah-wilayah air yang terkepung daratan suatu negara termasuk dalam kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, prinsip hukum mengatakan jika ada kapal yang berada pada perairan pedalaman tersebut, tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Lalu laut wilayah, the territorial sea. Pasal 1 dari Territorial Sea Convention 1958 dan pasal 2 dari UNCLOS mendefinisikan laut wilayah sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan suatu negara di mana negara memiliki kedaulatan atasnya. Dalam hukum kebiasaan internasional, lebar laut wilayah hanyalah 3 mil. 3 mil laut. Namun sejak UNCLOS, pengakuan negara-negara telah berubah menjadi 12 mil laut dari garis batas pantai sebagaimana diatur menurut UNCLOS. Selanjutnya, zona tambahan, the contiguous zone. Pasal 33 dari UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang berbatasan langsung antara laut wilayah dan laut lepas dapat diklaim menjadi zona tambahan bagi negara pantai untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pelanggaran kepabeanan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau ruang bagi karantina barang-barang tertentu yang akan masuk negara pantai dari laut. Kedua, wilayah untuk menghukum para pelaku pelanggaran dalam butir pertama tersebut
Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil diukur dari garis pantai waktu air laut surut. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif, the Exclusive Economic Zone. Pasal 55 dari UNCLOS menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang berada di luar laut teritorial namun masih merupakan kelanjutannya sejauh tidak melebihi 200 mil laut. Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa hak negara pantai dalam zona eksklusif ekonomi adalah 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan menjaga kelestarian sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, termasuk juga wilayah dasar laut dan eksplorasi di bawah tanah air dari laut tersebut. 2. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk mendirikan pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, penelitian ilmiah, dan langkah-langkah perlindungan pelestarian lingkungan. Laut lepas, the high seas. Pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa laut lepas harus terbuka bagi semua negara. Tidak ada satu negara pun yang boleh mengklaim bahwa laut lepas adalah bagian dari wilayahnya. Dalam laut lepas terdapat kebebasan untuk berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel bawah laut, dan pipa-pipa sejenis, serta kebebasan untuk terbang di atas udara laut lepas tersebut. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan diisi menurut pasal 87 dari UNCLOS. Pasal 87 kebebasan laut lepas. 1. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini. Dan ketentuan lain hukum internasional, kebebasan laut lepas itu meliputi inter alia baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. A. Kebebasan berlayar. B. Kebebasan penerbangan. C. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa-pipa bawah laut. D. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. E. Kebebasan menangkap ikan. F. Kebebasan riset ilmiah. Pasal 6 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukannya hukum negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut. Hal ini juga dijamin dalam pasal 92 UNCLOS. Pasal 92 status kapal. 1. Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini. Harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. 2. Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Landas kontinen, the continental shelf. Menurut pasal 1 Konvensi Jenewa, bahwa landas kontinen adalah wilayah kelanjutan dari daratan negara pantai di luar laut teritorial atau lebih selama bisa dibuktikan masih benar-benar satu kesatuan utuh dari daratan negara pantai tersebut. Ini pun dijamin dalam pasal 76 UNCLOS. Dasar laut. Semula status dari seabed dan dasar lautan diperdebatkan antara res nullius dan res communis. Namun, dalam deklarasi yang mengatur hal ini akhirnya disepakati bahwa dasar lautan adalah common heritage of mankind, sebuah konsep yang lebih dekat kepada res communis daripada res nullius. Pasal 133 sampai 191 dari UNCLOS mengatur tentang hal ini, yang pada prinsipnya menganggap bahwa 1. Sumber daya dasar lautan adalah milik bersama umat manusia. 2. Status dari dasar lautan tidak
mempengaruhi status dari laut lepas. 3. Eksploitasi dasar lautan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1982. 4. Beberapa persyaratan ditetapkan bagi negara atau perusahaan multinasional yang akan melakukan eksploitasi wilayah dasar laut, antara lain adalah kewajiban untuk mengumumkan rencana kerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan, transfer teknologi ke semua negara, dan masa kontrak yang pasti sudah jelas. Hal-hal tersebut telah membuat banyak negara maju yang enggan meratifikasi Konvensi 1982 ini. Saya rasa cukup sampai di situ presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya mengucap Assalamualaikum